Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel tutorial NetID, channel yang membahas tentang seputar informasi dan teknologi. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggabungkan beberapa sistem operasi, baik itu seperti Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 ke dalam satu buah flash disk yang sudah kita persiapkan. Untuk menggabungkan beberapa sistem operasi di dalam satu buah flash disk, caranya cukup mudah sekali teman-teman. Tentunya ada beberapa bahan yang perlu kita persiapkan, diantaranya yaitu salah satu aplikasi yang nantinya membantu kita agar nanti dapat menggabungkan beberapa sistem operasi ke dalam satu buah flash disk ini. Pastikan untuk menggabungkan beberapa sistem operasi flash disk yang kalian gunakan kapasitasnya besar ya teman-teman, agar nanti bisa menampung beberapa sistem operasi. Nah, di sini kebetulan saya memiliki satu buah flash disk dengan kapasitas 16 GB, dan nanti saya akan menggabungkan sistem operasi Windows 10 dan Windows 11 ke dalam satu buah flash disk ini. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa support terus channel ini agar terus berkembang dan tentunya selalu memberikan konten yang bermanfaat. Oke teman-teman, untuk menggabungkan beberapa sistem operasi dalam satu buah flash disk, tentunya buat teman-teman yang masih pemula, dan video ini saya khususkan buat teman-teman yang masih pemula yang ingin belajar menginstal laptop, kemudian bagaimana tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan sebelum melakukan instalasi laptop. Tentunya kita harus mempersiapkan satu buah flash disk seperti ini, yang mana di dalamnya sudah terdapat beberapa sistem operasi. Di sini saya akan menggabungkan sistem operasi Windows 10 dan Windows 11 ke dalam satu buah flash disk ini. Caranya cukup mudah. Untuk link sistem operasinya sudah saya sertakan di deskripsi, baik itu Windows 10 ataupun Windows 11, karena saya akan menggabungkan sistem operasi Windows 10 dan Windows 11. Keunggulannya, kita menggabungkan sistem operasi, flash disknya tidak perlu lagi kita format ulang lagi. Contohnya, apabila ada laptop lain yang ingin kalian install menggunakan sistem operasi Windows 10, mungkin teman-teman sudah pernah buat sebelumnya Windows 10. Nah, caranya cukup mudah, tinggal kalian install. Namun bagaimana jika kalian mendapati laptop yang menggunakan sistem operasi Windows 11? Tentunya mau tidak mau flash disk ini akan kalian format ulang. Kemudian kalian buat kembali bootable-nya menggunakan Windows 11 agar laptop tersebut bisa terinstall. Untuk memudahkan kita agar nanti tidak melakukan proses format berulang-ulang, maka kita gabungkan sistem operasi tersebut ke dalam flash disk ini. Oke. Untuk link aplikasinya sudah saya sertakan, dan tentunya untuk menggabungkan sistem operasi kita membutuhkan satu buah aplikasi yang membantu kita agar nanti dapat menggabungkan sistem operasi ke dalam flash disk. Untuk link aplikasinya sudah saya sertakan juga di deskripsi. Oke teman-teman, kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya katakan di awal video, bahwa saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman khususnya yang masih pemula yang ingin belajar menginstal laptop. Dan di sini ada aplikasi yang sangat mudah yang bisa teman-teman gunakan untuk menggabungkan beberapa sistem operasi, baik itu Windows 7, Windows 8, Windows 10 ataupun Windows 11. Di sini saya sudah siapkan beberapa beberapa item, di mana ada aplikasi Ventoy to Disk. Untuk link aplikasinya sudah saya sertakan di deskripsi. Kemudian untuk link Windows 10 dan Windows 11 sudah saya sertakan juga di deskripsi. Tadinya saya ingin menggabungkan 3 sistem operasi ya teman-teman, yaitu Windows 8, Windows 10 dan Windows 11. Namun karena kapasitas flash disk saya tidak terlalu besar, jadi saya hanya bisa menggunakan atau menggabungkan 2 sistem operasi, yaitu Windows 10 dan Windows 11. Oke teman-teman, di sini kita ekstrak dulu aplikasi Ventoy. Oke, setelah terekstrak seperti ini, selanjutnya kita buka folder Ventoy. Kemudian di sini kita jalankan Ventoy to Disk yang ini teman-teman.
klik 2 kali. Jika ada notifikasi yang tampil, klik yes. Nah, jika tampilan dari Ventoy sudah tampil seperti berikut, kemudian yang terbaca di sini bisa teman-teman lihat. Di sini saya menggunakan SSD 512 dan flash disk yang saya di sini saya belum hubungkan flash disk ya teman-teman, belum terbaca. Langkah yang perlu kita lakukan adalah di sini saya hubungkan flash disk ke port USB laptop. Oke, di sini flash disknya sudah terbaca dengan kapasitas 14 GB. Ini flash disknya sebenarnya 16 GB ya teman-teman, namun untuk kapasitasnya hanya yang terbaca 14 GB. Oke teman-teman, flash disknya saya format dulu. Kita klik kanan, selanjutnya klik format. Kemudian di sini karena kebetulan saya akan menggabungkan dua sistem operasi yaitu Windows 10 dan Windows 11, maka flash disknya saya format ke FAT32 yang ini teman-teman. Untuk yang ini kita pilih yang default. Jika sudah, selanjutnya kita format. Klik start, klik OK. Jika sudah, selanjutnya klik OK, kemudian klik close. Oke, kita tutup jendela Windows Explorer. Langkah selanjutnya adalah kita agar flash disknya terbaca pada aplikasi Ventoy. Di sini masih belum terbaca teman-teman. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita klik yang icon berwarna hijau ini teman-teman. Kita klik. Jika sudah, selanjutnya klik lagi satu kali seperti ini. Nah, kemudian di sini flash disk yang saya gunakan sudah sudah terbaca teman-teman. Klik satu kali. Selanjutnya klik install. Jika ada notifikasi yang tampil seperti berikut, klik yes. Klik yes lagi. Jika sudah, klik OK. Ini kita tutup. Selanjutnya kita copy sistem operasi yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Selanjutnya untuk sistem operasinya kita copy. Kemudian kita pastekan di flash disk yang sudah kita format sebelumnya. Oke, kita buka flash disknya, kemudian kita pastekan di sini. Kita tunggu sampai proses pengkopian sistem operasi Windows 10 dengan Windows 11 sampai selesai teman-teman. Jika sudah, nanti kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu proses masuk ke booting. Kita pastikan apakah berhasil atau tidak. Saya berharap video ini bisa bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang masih pemula sama sekali, agar nantinya kalian bisa menginstal laptop kalian sendiri tanpa harus lagi membawa ke tempat servis. Dengan menginstal laptop sendiri tentunya pasti ada resiko yang harus kita tanggung ya teman-teman apabila nanti ada kesalahan yang kalian lakukan. Namun apa salahnya jika kita belajar ya teman-teman, namanya belajar tentunya pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Oke teman-teman, di sini kita tunggu sampai proses pengkopian selesai. Di sini prosesnya cukup lama ya teman-teman, karena ada dua sistem operasi yang saya copy. Oke teman-teman, untuk proses pengkopian sistem operasi Windows 10 dan Windows 11 sudah selesai. Selanjutnya di sini kita buka flash disk, dimana kita sudah mengcopy sistem operasinya. Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan pengetesan. Oke teman-teman, di sini kita restart laptopnya. Setelah itu nanti kita masuk ke menu BIOS ya teman-teman. Untuk masuk ke menu BIOS, karena kebetulan di sini saya menggunakan laptop merek Acer, nanti untuk masuk BIOSnya kita bisa melalui tombol F2 ataupun tombol F12. Oke teman-teman, kita langsung restart laptopnya teman-teman.
Pastikan flash disk sudah terhubung ke port USB laptop kalian. Kita tunggu. Langkah selanjutnya tekan tombol F2 berulang-ulang sampai tampil menu BIOS berulang-ulang. Oke, di sini kita masukkan password karena di BIOS-nya saya proteksi menggunakan password. Kita cek di menu boot. Oke, di sini flash disk saya sudah terbaca, terus transmemori dengan format BIOS UEFI. Nah, jika di laptop kalian format BIOS-nya adalah MBR atau legacy, maka flash disknya kalian format ke NTFS. Jika laptop kalian format BIOS-nya adalah UEFI seperti ini, maka flash disknya kalian format ke FAT32. Oke teman-teman, di sini saya pastikan dulu untuk perintah F12-nya enable. Nah, di sini untuk F12 boot menunya disable, saya ubah dulu menjadi enable. Caranya adalah kita gunakan tombol anak panah bawah pada keyboard, tekan enter, pilih enable. Jika sudah, selanjutnya kita tekan tombol F10 save and exit. Tekan tombol F10 pada keyboard, tekan enter. Setelah laptop restart, kita tekan tombol F12 berulang-ulang. Oke, di sini kita sudah masuk ke menu pemilihan bootingnya. Di sini kita pilih yang transmemori karena ini adalah flash disk yang saya gunakan ya teman-teman. Gunakan tombol anak panah bawah, selanjutnya tekan enter. Tekan enter lagi. Kita lihat apakah berhasil. Di sini untuk security bootnya ternyata file ya teman-teman. Kita coba ulangi, kita restart dengan menekan tombol Ctrl alternatif Del pada keyboard. Selanjutnya tekan tombol F2 pada keyboard berulang-ulang. Kita cek dulu untuk security bootnya. Untuk security bootnya di sini enable kita ubah menjadi disable. Oke, selanjutnya tekan tombol F10 pada keyboard, save and exit. Kemudian tekan tombol F12 berulang-ulang ya teman-teman. Oke, kita pilih flash disk, kemudian tekan enter. Oke, tampilannya seperti berikut. Kita pilih salah satu. Di sini saya pilih yang Windows 10 ya teman-teman. Tekan enter. Tekan enter lagi. Selanjutnya di sini kita klik next. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Selanjutnya kita centang di sini, kemudian klik next, kemudian kita pilih yang paling bawah. Oke, berhasil ya teman-teman, berfungsi dengan baik. Ini kita tutup karena ini hanya sebagai contoh buat teman-teman ketika menggabungkan beberapa sistem operasi atau kalian ingin menginstal sebuah laptop menggunakan aplikasi Ventoy. Jadi caranya cukup mudah, berbeda halnya dengan kita menggunakan aplikasi yang lainnya teman-teman, seperti Rufus, Win2Flash, dan aplikasi lainnya. Namun tujuannya sama ya teman-teman, kita menggunakan aplikasi Ventoy ataupun bukan Ventoy, intinya kita membuat bootable. Hanya saja di sini cukup mudah untuk proses penggunaannya bila menggunakan Ventoy.
Dan untuk menggabungkan beberapa sistem operasi juga cukup mudah. Oke, kita batalkan. Kita ulangi lagi ya teman-teman, kita coba yang Windows 11. Tadi Windows 10. Tekan tombol F12 pada keyboard berulang-ulang, kemudian kita pilih flash disk yang sudah kita hubungkan, tekan enter. Kemudian kita pilih Windows 11, tekan enter lagi. Oke, berhasil teman-teman. Di sini untuk pemilihannya tidak bisa next karena saya harus mengubah dulu format settingan BIOSnya agar nanti bisa diklik pada perintah next. Itulah sekian tutorial dari saya bagaimana cara menggabungkan beberapa sistem operasi menggunakan aplikasi Ventoy. Nah, aplikasi Ventoy ini sebenarnya ada persamaannya seperti aplikasi Sardu, Rufus, dan lain sebagainya. Hanya saja untuk untuk penggunaannya saya rasa Ventoy cukup mudah sekali. Dan video ini saya buat khusus untuk teman-teman yang memang masih sangat pemula, yang ingin belajar menginstal laptop kemudian membuat bootable. Nah, membuat bootablenya seperti yang sudah saya bahas pada video ini. Oke teman-teman, untuk link aplikasinya juga sudah saya sertakan di deskripsi. Kalian bisa download dan aplikasinya gratis ya teman-teman. Oke, jika video ini bermanfaat jangan lupa support kami dengan cara klik like. Jika kalian suka dengan video ini kemudian klik share dan jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai berjumpa lagi di video tutorial selanjutnya.